Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizky Syarif dengan NIM 64221099. Yang terhormat dosen pengampu Bapak Syahrir Esos MM. Di sini saya akan mempresentasikan analisis studi kelayakan bisnis pada usaha sampel. Langsung saja, di sini ada bab 1, kemudian latar belakang. Perkembangan sektor usaha mikro kecil dan menengah UMKM di Indonesia terus menunjukkan peningkatan yang signifikan. UMKM berperan penting dalam menciptakan lapangan kerja, menciptakan pendapatan masyarakat, serta menjadi salah satu pilar utama dalam menopang perekonomian nasional. Kemudian, ada rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam studi ini adalah: satu, usaha sampel layak untuk dijalankan dari segi pasar, teknis, manajemen, hukum, dan keuangan. Dua, strategi yang dapat diterapkan agar usaha sampel dapat berkembang secara berkelanjutan. Kemudian ada tujuan penelitian. Yang pertama, menilai kelayakan usaha sampel berdasarkan 5 aspek utama: pasar dan pemasaran, teknis, operasional, manajemen hukum, dan keuangan. Dua, memberikan rekomendasi strategis dalam mengembangkan usaha sampel agar dapat bersaing di pasar dan memberikan keuntungan secara berkelanjutan. Kemudian, manfaat penelitian bagi pelaku usaha. Pengaduan dan pertimbangan dalam memulai serta mengembangkan usaha sampel. Dua, bagi investor, pinjaman modal menjadi bahan pertimbangan dan mengambil keputusan. Keputusan investasi atau memberikan kredit. Kemudian bagi akademis dan peneliti menambah referensi dan wawasan dalam kajian UMKM dan studi kelayakan bisnis. Kemudian bab 2. Di sini ada pengertian kelayakan bisnis. Menurut John Sutton 2011 mengatakan review adalah relatif dan penyelidikan atas ke bawah bisnis. Sebuah bisnis yang seharusnya dapat dicapai atau masuk akal untuk dijalankan harus terlihat dari konsekuensi pemeriksaan ekonomi yang diberikan pada bisnis baru dengan efek samping dari bayaran atau bayaran yang diperoleh oleh bisnis tersebut. Kemudian ada aspek-aspek dalam studi kelayakan bisnis. Satu, aspek pemasaran. Menurut Susionto 2014 halaman 32, pemasaran adalah pengaturan latihan bisnis yang dimaksudkan untuk merancang, memutuskan biaya, memajukan pada produk yang sesuai yang dapat memenuhi keinginan pembeli dan mencapai target pasar dan tujuan tempat. Dua, aspek manajemen. Analisis studi kelayakan pada aspek manajemen merupakan aspek dasar yang harus diteliti karena bagaimana operasional perusahaan mulai dari pembangunan hingga pengembangan dan diteliti dalam aspek ini. Bahkan aspek manajemen juga mencakup manajemen sumber daya manusia hingga finansial perusahaan. Ketiga, aspek hukum dan legalitas. Aspek terakhir dalam studi kelayakan bisnis adalah legalitas atau hukum.
Ataupun poin legalitas yang dianalisis yaitu izin lokasi, tanda pendaftaran perusahaan atau NPWP, akta, kemudian pendirian perusahaan dari notaris, surat izin usaha perdagangan atau SU, dan sebagainya. Kemudian ada aspek operasional. Kita lihat bahwasannya aspek teknis atau operasional juga dikenal sebagai aspek produksi. Penilaian kelayakan terhadap aspek ini sangat penting dilakukan sebuah perusahaan dijalankan. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam aspek ini adalah masalah penentuan lokasi, tata letak atau layout, kemudian penyusunan peralatan pabrik dan proses produksinya termasuk pemilihan teknologi. Jadi analisis dari aspek-aspek operasi adalah untuk menilai kesiapan perusahaan dalam menjalankan usahanya dengan menilai ketetapan lokasi. Satu, pemilihan lokasi dan fasilitas dalam perencanaan bisnis. Memilih lokasi menjadi poin penting yang harus dilakukan dengan benar, karena penentuan lokasi yang strategis jelas dan membuat suatu perencanaan bisnis layak untuk dilanjutkan. Dua, manajemen barang dalam proses ini, seseorang pengusaha merencanakan produk yang akan dibuat atau dijual pembeli, sarana dan prasarana pendukung, menetapkan harga dan menentukan cara komunikasi dengan pelanggan. Kemudian tiga, manajemen adalah suatu usaha yang harus memiliki yang memiliki manajemen. Perusahaan toko, karena tanpa adanya manajemen tersebut maka kita tidak dapat membuat tata letak toko. Atasi perusahaan menjadi nilai lebih yang dapat membuat pelanggan menjadi tertarik. Kemudian ada faktor-faktor yang mempengaruhi produksi. Salah satunya satu, ketersediaan bahan baku. Kemudian dua, ketersediaan kapasitas produksi. Kemudian ketiga, ketersediaan kapasitas tenaga kerja. Kemudian yang keempat, jumlah permintaan yang ada. Kemudian kita lanjut dengan teknik pengumpulan data. Satu, wawancara. Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tanya jawab secara lisan dengan seorang maupun beberapa informan mengenali permasalahan yang diteliti. Wawancara dilakukan secara langsung dan responden. Tujuan menggali informasi secara jelas mengenai permasalahan yang diteliti. Kemudian dokumentasi. Dokumentasi adalah biasanya dilakukan dengan cara yang mengumpulkan data sekunder dari berbagai sumber, baik secara pribadi maupun kalangan. Laporan keuangan, kemudian rekapitulasi, personalia, kemudian struktur organisasi, peraturan data, produksi riwayat perusahaan biasanya sudah terlihat di lokasi peneliti. Data tersebut biasanya di sini disalin oleh peneliti sesuai dengan kebutuhan peneliti, harus dapat mengatur sistematika data. Oke, kita lanjut dengan manfaat otomatisasi bagi pengguna produk atau konsumen. Satu, kualitas produk menjadi lebih baik karena unsur-unsur kesalahan dan kekeliruan yang dilakukan oleh manusia pada waktu produksi dan pemeriksaan teks sudah tidak dapat terdapat dalam proses produksi. Kemudian ada pelaku usaha.
Di sini kita lihat bahwasannya pelaku usaha UMKM harusnya di sektor kuliner seringkali menghadapi berbagai tantangan dan yang dapat menghambat perkembangan usaha. Mereka beberapa permasalahan utama yang sering dihadapi oleh pelaku usaha simpel ayam, kepicut. Kemudian kita masuk ke analisis SWOT, keuntungan atau kekuatan. Faktor internal yang mendukung kesuksesan usaha seperti kualitas, produk, loyalitas pelanggan, atau lokasi usaha yang strategis. Kemudian kelemahan. Faktor internal yang dapat menghambat perkembangan usaha seperti keterbatasan modal, keterampilan manajerial, atau infrastruktur yang kurang memadai. Kemudian peluang. Faktor eksternal yang dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan usaha seperti tren kuliner yang berkembang, potensi pasar yang besar, atau dukungan pemerintah terhadap UMKM. Kemudian ancaman. Faktor eksternal yang dapat menjadi ancaman. Kita lanjut, di sini ada bab 4 pembahasan titik impas atau break even point, memberikan kondisi di mana pendapatan total sarana dengan jumlah biaya yang dikeluarkan analisis ini menjadi krusial bagi pembeli usaha atau mengambil keputusan strategis terkait terkait pengembangan produk. Kondisi impas tercapai ketika pendapatan penjualan dan menutupi seluruh biaya operasional tanpa menghasilkan keuntungan maupun kerugian. Itu menurut Martu 2018. Penentu break-even point sangat penting bagi manajemen dalam proses perencanaan keuangan, terutama dalam kaitannya dengan perencanaan laba masa depan. Oke, di sini ada BAP atau analisis titik impas break even. Kemudian PC biaya tetap atau fixed cost. Kemudian VC biaya variabel penentu variable cost. Kemudian P atau harga jual persatuan atau purchase. Kemudian S atau jumlah penjualan atau sales. Di sini kita lihat tabel atau titik impasnya, factors biaya tetap. Di sini ada satu pemakaian dalam membuat usaha tersebut, yaitu adalah satu listrik dengan total biaya 15.000, kemudian plastik itu 10.000, kemudian kantong plastik itu 1.500, kemudian penggunaan gas itu 17.000 yang 3 kilo. Jadi totalnya semua adalah 43. Nah, titik impas unit BP atau BP 43 500 atau 1,00 kurang 427,5 atau 99,56 tusuk. Titik impas rupiah BP atau BP 43,500 1,4275. Sini kita bisa lihat sendiri bahwasanya kita bisa menyaksikan dan bisa membaca, walaupun saya tidak bisa menyebutnya satu persatu, tapi setidaknya kalian bisa melihat bahwasannya ini adalah titik impas unit BAP atau penjualan atau penggunaan
bahan-bahan yang perlu disiapkan, yang perlu dipakai dalam membuat sampel. Oke, kita lanjut. Kesimpulan. Kesimpulan dan saran berdasarkan hasil analisis studi kelayakan industri. Kelayakan dari berbagai aspek seperti pasar teknis sumber daya manusia, hukum, dan keuangan dapat disimpulkan. Satu, aspek pasar menunjukkan bahwa usaha sampel ayam memiliki permintaan yang tinggi, terutama di kalangan anak muda dan pelajar karena harganya terjangkau dan rasanya yang sesuai dengan selera masyarakat. Kemudian, dua, aspek teknis menunjukkan bahwa produksi ayam sampel yang relatif mudah dan tidak memerlukan teknologi tinggi atau tenaga kerja khusus. Tiga, aspek SDM dapat kita penuhi dengan jumlah tenaga kerja yang minimal dan melatih yang sederhana. Kemudian saran. Satu, pemilik usaha disarankan untuk memilih lokasi strategis seperti dekat sekolah atau pusat keramaian untuk meningkatkan penjualan. Kemudian dua, promosi digital melalui media sosial perlu dimaksimalkan untuk menjangkau pasar yang lebih luas dan meningkatkan brand awareness. Tiga, konsistensi. Rasa dan kebersihan produk harus dijaga untuk mempertahankan kepercayaan konsumen. Empat, inovasi produk seperti uh, variasi rasa atau kemasan menarik dan menjadi nilai tambah dan keunggulan komunitif. Lima, disarankan untuk membuat pencatatan keuangan secara rutin agar arus kas dan laba usaha bisa terpantau dengan baik. Di sini ada dokumentasi bahwasanya saya benar-benar turun ke lapangan untuk mewawancarai salah satu pedagang simpol. Oke, demikian itu saja dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.